malam ini kita akan membuat list ya. Jadi kita akan membuat tampilan data. Jadi ketika kita mengambil data misalkan dari database atau data dari sebuah misalkan data karyawan atau data apapun kan pasti datanya dalam bentuk banyak ya, nggak mungkin cuma datanya satu. Nah, untuk menampung data yang sifatnya banyak itu, data array, ya kita membutuhkan sebuah list. Nah, kali ini kita akan mencoba belajar untuk membuat list view. Bagaimana sih menampilkan data dalam sebuah list view. Oke. Kita akan buka ke ini adalah proyek kita ya kemarin ya. Untuk membuat kita mulai seperti biasa, kita bikin ini. Nah, kita bikin activity baru. Kita bikin new activity, empty activity. Kita bikin namanya kita layoutnya kita generate, kita langsung finish. Oke, kita akan terbentuk latihan list view baru. Ya, nah dari latihan list view baru itu hanya activity seperti biasa. Kemudian dari activity itu kita akan tambahkan ya untuk dia biar bisa menampung list di sini ya. Di list ini akan kita tambahkan, kita rubah dulu jadi layout juga nggak masalah. Nah, di dalamnya kita akan tambahkan untuk menampung list view. Nah, kita menggunakan list view. Kita pilih match pattern aja biar dia full ya. Oke. Match parent kita panggil atau pakai semuanya si list parentnya ini diisi dengan list view. Kemudian jangan lupa kita kasih ID data list. Data list. Nah, nanti data akan kita masukkan ke list view ini. Nah, maka di sini dia tampilannya akan seperti ini nih. Ya. Ada list. Oke. Nah, setelah kita mempunyai data, kita akan masuk ke si latihan view ini ya. Di latihan view kita akan tambahkan berupa array. Kita akan tambahkan data array. Kita akan tambahkan data dulu. Karena kita belum masuk ke database, maka kita menggunakan array-nya berupa string. Kita bikin kasih nama private string array. Ini misalnya data jurusan. Jurusannya ada namanya sistem informasi
manajemen. Maka sudah punya data jurusan. Nah, data ini nanti akan tampil dalam list view yang kita buat. Kemudian di bawahnya, di bawah activity latihan list view ini, ya, di bawah set content view, kita bikin listnya. List view, ya. Ya, tadi. Ini adalah data list. Oke. Kita udah punya list view-nya. Saya lebih LV ya. Untuk mencari. Bikin area adapter nih. Bikin adapter. Yang kita masukkan dalam list view itu adapter. Kita taruh si data jurusan itu ke dalam sebuah adapter. Kita bikin area adapter. Oke. Adalah this. Menggunakan si tampilan punya Android yang udah disediakan. Layoutnya kita bikin, kan ini ada pilihan nih. Layoutnya seperti apa? Layout si list view tadi. Nah, kita akan menggunakan si layoutnya Android yang sudah disiapkan. Dia udah membuat banyak nih. Simple list item 1, simple expand. Nah, kalian bisa lihat satu-satu tampilannya seperti apa. Kita akan menggunakan simple list item 1, kemudian dan kita masukkan si data jurusan tadi. Dan di list view ini kita set adapternya. Adapternya adalah adapter. Kita udah punya adapter ya yang kita akan masukkan ke dalam list view. Jadi simple untuk membuat list view itu. Oke. Nah, kita akan coba jalankan. Kita lihat, tapi sebelum kita jalankan, pastikan dulu si manifest kita itu running si, kita rubah nih. Kita rubah ke dan latihan list view. Latihan list view. Dia set main. Kita running. Oke, dia masih dia lagi install. Oke. Dia akan tampil seperti ini. Sistem informasi, teknik informasi, komputer interaksi, manajemen. Ini dia datanya hanya segini. Nah, misalkan kita akan coba nih, datanya kita banyakin nih.
Oke. Kemudian kita akan coba ya. Kita akan coba ganti untuk si biar dia bisa scroll ke bawah. Dan saya tambahkan aja datanya. Tambahkan dan jadi datanya berulang ya, nggak apa-apa ya. Nah, kita punya datanya banyak nih. Nah, kita coba running ulang. Saya akan running ulang. Lihat. Kita tunggu. Ini lagi diinstal. Nah, ini datanya ada banyak nih. Ya kan? Ketika kita scroll, dia akan ke bawah ke atas nih. Datanya kan udah banyak nih. Dia otomatis scroll ya, Pak? Iya, kita scroll sendiri. Bukan. Kalau datanya banyak, dia otomatis bisa scroll. Iya, otomatis bisa ke scroll. Kalau datanya ada banyak, dia otomatis akan scroll ke bawah. Kita tinggal Itu dari itu ya, list view tadi ya? Ya, dari list view-nya ini. Jadi Oke, list Pak. view memang udah membuat tampilannya itu bisa di scroll. Dan dia ini diklik, jadi ini. Ya, seperti ini. Oke, ini tampilannya akan seperti itu. Cuma kan kita kan nggak kepingin cuma tampilannya hanya seperti ini kan. Ya. Nah, agar tampilannya itu bisa lebih dari satu atau misalkan ini ada sistem informasi detailnya apa. Nah, kadang kan kita pengen tampilan dari si list view itu bukan cuma satu list aja. Nah, maka kita bisa menambahkan biar tampilannya itu sesuai dengan yang kita mau. Nah, itu kita menggunakan custom. Ya, untuk membuat custom, kita masuk lagi ke kita akan tambahkan untuk customnya. Ya, kita akan tambahkan custom si string info jurusan. Oh, jurusan kita akan tambahkan ya. Ya, akuntansi dan keuangan. Kemudian udah punya. Ya, jadi untuk si data jurusan, info jurusan kita harus juga punya sama ya. Ini kan punya 1, 2, 3, 4 ya, 4 ya. Nah, yang di atas juga, yang di info jurusan juga kita harus sama. Dan kita copy aja ya, karena ada banyak. 1, 2, 3, 4.
punya si info jurusan. Ini kita bikin arraynya sama, karena memang nanti kita akan tambahkan datanya jadi satu. Nah, kemudian setelah itu kita akan nambah untuk si info jurusannya, data jurusan. Nah, kita bikin aja model, kan kita udah model. Nah, di sini kita tambahkan new Java class, kita kasih nama jurusan. Oh, saya salah buka. Latihan list view. Hello world. Oh, ini saya salah bukan. Tapi nggak apa-apa. Misalkan kita bikin new Java class, kita kasih jurusan. Kita bikin namanya kelas jurusan. Ya, dan di kelas jurusan itu kita tambahkan si data. Kita bikin private. Nah, ini kalau kita belajar OOP, belajar Java, ini kita harus paham tentang si objek ya. Nah, ini kita bikin objek namanya si jurusan. Objek jurusan ini dia punya private property. Nah, private property tergantung dari kita. Saat ini kita akan membuat private property-nya 2. String nama jurusan. Private. Bisa pakai seperti ini. Setelah kita bikin si private property ini, kita bikin getter setternya. Ini generate ya, getter and setter. Ini select semuanya ya, pakai shift. Kita oke. Nah, kita udah punya getter dan setternya untuk ngisi dan untuk narik data. Oke. Kita udah punya getter dan setternya. Setelah itu, nah kita jurusan ini kita bikin adapter. Kita bikin adapter bisa di luar atau di dalam. Kita bikin aja di luar. Oke, kita new. Kita Java class. Ya, kita bikin namanya jurusan adapters. Saya pakai jurusan adapters. Oke. Kita bikin jurusan adapter. Setelah itu kita si adapter ini kita extend base adapter, karena tadi waktu kita bikin view ya, view kan harus memakai adapter nih. Nah, latihan list view. Nah, ini contohnya yang tadi kan kita pakai namanya adapter. Nah, kita taruh si data 2 ini nanti ke dalam sebuah adapter. Nah, kita bikin namanya custom adapter. Oke, kita udah base adapter. Jangan lupa kita import si metodenya ini. Belum
implement method aja. Nah, kita pilih nih implement method. Ya, kita pilih semuanya. Jadi yang paling simpel adalah kita klik di sininya. Di atas kursor taruh di atas base adapter ini. Kita implement method. Ada get count, kemudian get item ID, get view. Nah, kita kalau mau bikin custom adapter seperti itu. Kita ada import, kita implement ya. Metodenya kita ada implement. Kemudian kita tambahkan nih di adapternya ini. Kita kasih teks. Konteks kita akan gunakan konteks. Kemudian kita bikin private release urusan. Release. Kita punya release. Jadi si data jurusan ini kita masukkan dalam sebuah release. Nah, ini kita bikin release-nya jurusan. Kita pakai namanya jurus. Kemudian jangan lupa ini konteks dia akan import, tapi kalau yang tadi ada auto suggest dia akan ke import secara otomatis. Kalau tidak kita harus import secara manual. Ya. Nah, kemudian kita bikin yang baru. Waktu ini kan ada jurusan nih. Kita bikin setternya ya. Kita bikin setternya di sini. Kita bikin terus list. Bikin setter. Pakai this. Terus sama dengan Hah? Kemudian kita bikin setter untuk si teks ini. Nah, untuk di konteks ini kita bikin di awal ya. Untuk waktu ketika kita bikin adapter ini, maka otomatis konteks keisi. Nah, kita menggunakan konstruktor. Konstruktor. Kita pilih yang konteks. Oke, kita bikin si konstruktornya. Ini udah. Kita juga bisa bikin si jurusan ini langsung harus diisi ketika kita membuat si adapter. Kita bisa, misalkan mau dibikin seperti itu ya kayak gini, kita generate ya konstruktor, kita pilih dua-duanya. Jadi ketika dia bikin si adapter ini, dia otomatis ngisi si konteks dan ngisi jurusan. Nah, kalau this ini menyatakan bahwa kelas ini, misalkan ini kan sama jurus sama jurus. Nah, kalau nggak pakai this, dia merujuk pada metode yang ada di sini. Kemudian kita akan rubah nih return value-nya si getCount ini kan. Ya, kemudian kita akan rubah adapternya. Count-nya kita akan
Jadi biar ketika dia narik datanya ada berapa sih? Nah, kita ngambil data si jurus ini. Berarti kita pakai si returnnya adalah jurus dot size. Kemudian posisi get posisinya, check get itemnya ya, get item. Nah kita akan ambil jurus dot posisi. Nah, kita ambil ketika dia ngambil item, dia akan ngambil si data dari si array jurus dengan posisi tertentu. Ya, kemudian kalau get item ID, ya kita ambil si posisinya itu. Oke, kemudian yang view. Nah, ini yang terpenting adalah di view. Karena dia akan ngatur tampilannya seperti apa. Oke. View. Kita akan ganti view item view ya view ya, item. Ya. Jadi kita ngambil view-nya itu adalah yang ini convert view. Kemudian if view, kita cek si item view-nya itu nol atau enggak. Kalau dia nol, ya item view-nya kita bikin inflator ya, di inflat dari si konteks ya tadi ctx dot inflat r dot item. Ini karena saya udah punya item jurusannya, kita bikin baru aja. Saya pakai item jurusan run ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan si view holdernya. View holder. Jangan yang ini ya, view holder, karena ini recycle view beda ya. View holder. Sama dengan item view jurusan view holder dot bin jurusan. Ya. Baru kita return item view. Bikin item view-nya itu custom ya. Jadi ketika dia item view-nya itu kosong ya. Jadi ketika kita belum punya item view,
maka kita akan create item view baru. Tapi kalau udah ada ya dilewati. Kemudian akan bikin view holder. Kita bikin view holder, new view holder. Kita panggil si jurusan. Nah, diambil dari si posisi ini. Tapi dia get view. Kemudian kita bin si jurusan ke dalam view holder. Kalau tadi kan yang view holder tadi ini, tadi saya ada auto suggest ya. Kalau import class itu nanti kita akan menggunakan recycle view. Nah, untuk recycle view akan kita bahas nanti. Jadi kita tidak menggunakan yang itu dulu. Oke. Nah, kita akan bikin item jurusan dulu nih. Ya. Kita masuk ke res, layout. Nah, di sini kita bikin new layout resource file, atau seharusnya kita atau ditaruh di kursor di atasnya, langsung create aja. Layout resource file item jurusan. Ini kita bisa. Kalau mau lebih cepat, kalau yang mau lambatnya seperti ini. Layout resource file, ya. Terus kita samakan, ya. Taruh sama. Nah, kemudian kita rubah nih di sininya. Kita pakai ini layout. Atau mau pakai relative layout juga bisa. Setelah itu kita oke. Item jurusan. Maka otomatis di sini dia akan berubah jadi hijau. Nah, tinggal kita edit nih di sini. Si item jurusan. Kita sesuaikan tampilannya mau seperti apa. Oke. Text view ya. Kita pakai width-nya match parent, height-nya wrap content. Oke. Ini jangan lupa kita kasih ID ya. Kita kasih ID ya. ID-nya kita kasih misalkan nama jurusan. Kemudian kita set ya biar lebih rada cakep gitu kan. Kita pakai text size-nya misalkan kita bikin 16 SP ya. Kemudian kita kasih teksnya dulu nih. Teks kita kasih misalkan jurusan biar kita bisa lihat gitu kan. Setelah kita kasih jurusan, kemudian kita stylenya kita bikin bold. Kita mau bikin ada biar dia nggak mepet ke kanan dan kiri, kita ya tulisan kanan kirinya aja. Kita yang kanannya aja ya, misalnya marginnya kita kasih 10 pp. Nah, jadi nah ini di sini dia nggak mepet ke kiri. Margin left. Nah, kadang kalau ada warna kayak gini, kita tambahin nih margin start juga. Biar dia untuk yang versinya itu di atasnya nggak ada error. Oke. Setelah ini kalau teks dia ada error merah kayak gini karena memang mintanya ditaruh di dalam si value. Tapi kita akan biarkan aja karena nanti ini akan hilang juga. Kita tambahkan biar di sini kita bisa lihat oh jurusan seperti ini. Nah, kita akan copy aja. Copy untuk yang detailnya. Kita punya detail. Nah, kalau detail kita hurufnya jangan 14. Kemudian kita nggak usah kasih bold.
Nah, kemudian margin left-nya kita gedein. Biar dia rada ke dalam kan. Misalkan kita kasih 20. Ya. Kemudian kita kasih, oh ini harus sama margin start-nya ya. Oke. Kemudian kita kasih sama atasnya biar rada terpisah. Berarti kita pakai margin top. 5 dp. Kita udah punya, maka tampilannya yang si detailnya itu dia rada mencorok ke dalam, kemudian yang si jurusan dia ke atas. Nah, ini terlihat ya. Oke. Udah punya untuk tampilannya. Tampilannya seperti itu. Nah, kita udah punya tampilannya sesuai seperti yang kita harapkan. Misalkan kalian mau bikin ada gambar atau ada yang lain, yaitu bisa dikreasikan di ininya. Dan tampilannya nggak cuma 2, Pak. Misal ada 3 atau 4, tinggal bikin aja. Saat ini kita bikin 2, nama jurusan sama detail jurusan. Kita udah punya. Nah, kemudian kita masuk ke jurusan adapter. Nah, di jurusan adapter kita masih punya PR adalah view holdernya. View holdernya kita akan bikin nih. Ini di bawahnya privat class view holder. Kita punya view holder nih. Jadi dia udah nggak error lagi, nggak ada warna merah. Tapi dia ada error di sini. Di view holdernya, karena kita memang bikin customnya nih. Nah, view holdernya, di view holder ini adalah kita akan menambahkan si view tampilan item ini biar bisa keisi. Maka kita akan tambahkan privat kita kasih nama jurusan dan kita tambahkan private view jurusan. Kita bikin konstruktornya view holder. Nah, kita kalau ini bisa nih, kan ada view holder yang dari mana nih? Yang bawakan si view holdernya recycle view, atau kalau takut salah ya tulis aja manual, atau kita copy di sini view holder ya, kita bikin view ya, apa namanya sama ya. Nah, kalau di Android, di Java Android ini untuk pembuatan nama itu biasanya suka dikasih suggest penamaannya sama. Dengan view ya view. Kemudian tadi apa ya? Item view ya item view. Ini agar kita tidak salah penulisan biar lebih jelas. Oh, view. Kalau misalnya kita kasih nama VX, kita bingung VX itu apa. Nah, kita kalau pakai nama view sama-sama view, ini kita nggak bingung. Cuma memang kalau di suggest untuk nama objeknya hurufnya kecil. Ini view ya V-nya hurufnya kecil. Karena kalau V-nya gede kita akan bingung. Ini mana yang kelas, mana yang objek. Nah, setelah kita bikin view, baru kita nama jurusan adalah view.id.
nama jurusan. Kemudian detail jurusan sama dengan view, pin view by ID, r.id, jurusan. Kita bikin view holdernya, udah bikin konstruknya, nama jurusan sama detail jurusan. Kemudian yang tinggal yang belum, nah ini kan udah view holdernya item view. Nah tinggal satu yang belum, holder. Nah untuk holder bagaimana? Kita tambahkan untuk void ini jurusan. Kita kasih nama jurusan adalah set text dot get nama jurusan dan detail jurusan dot set text dot get deskripsi. Nah, kita udah punya untuk si holdernya. Kita holdernya udah siap, si adapter udah siap dipakai ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah setelah kita punya holdernya, udah punya adapternya. Nah, jadi prosesnya kan kita bikin adapter. Di adapter itu kita akan membuat custom view-nya. Nah, custom view-nya itu ada di view holder. Ini kan kita punya get view. Nah, di adapter itu dia akan membuat override method namanya get view. Nah, view-nya itu seperti apa? Nah, view-nya kita akan bikin custom. Nah, namanya view. Custom-nya adalah ini. Private view holder-nya ini adalah untuk custom. Ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita bikin si adapter, nah kita tinggal panggil adapternya itu ke dalam activity kita. Latihan list view. Nah, di sini tadi kita kan adapternya menggunakan si area adapter. Nah, kita akan ubah nih nanti yang area adapter ini. Kita tambahkan dulu si ini. Kita bikin privat jurusan. Dan kita bikin privat jurusan. Kita akan tambahkan dulu nih. Kita tambahkan si data jurusan sama info jurusan ini ke dalam array jurusan. Kita bikin privat ini pakai set jurusan juga nggak masalah. Kita bikin jurusan sama dengan new array list. Kita bikin dulu nih pakai for i sama dengan 0 i lebih kecil dari data jurusan i plus. Kita akan looping data sebanyak ini. Data jurusan ada berapa? Kita loop. Makanya tadi saya bilang untuk si
data jurusan dengan info jurusan harus sama. Karena yang kita loop ngikutin panjang dari data jurusan. Nah, kalau udah ada database, ya nggak perlu kita bikin seperti ini. Karena kita belum ada database, kita akan bikin datanya dari si loop ini. Oke. Tadi namanya jurusan new jurusan. Kita set nama jurusan, ya, berarti data kemudian ini ada kan data jurusan yang atas. Oh, ini info jurusan. Info jurusan. Oke. Ini harus sama. Atau misalkan mau yang info jurusan lebih panjang nggak masalah. Karena kalau info jurusan lebih pendek, nanti akan ada error di sini nih. Kemudian data jurusan ada 10, tapi info jurusan cuma ada 5, nanti akan ada error. Karena waktu di info jurusan urutan indeks ke I-nya cuma ada 5, kalian tulis 10, jadi pasti error. Nah, kemudian kita adapter tadi set pakai set adapternya. Nah, waktu set jurusan ini. Ya. Kita pakai array adapter, ya. Ini pakai array. Waktu kita bikin kan, kita bikin array list jurusan masih 0. Nah, kita bikin biar nanti tidak NPE, maka jurusan ini kita bikin array list. Fungsi dari new array list adalah ngedelete, misalkan si jurusan udah ada, datanya akan di-delete biar di-create ulang. Nah, setelah kita bikin, baru kita tambahkan area dari jurusan ini, kita tambahkan satu-satu. Kita bikin objek jurusan. Jurusan, set nama jurusan, dan seterusnya. Kita tambahkan satu-satu sampai banyak. Maka dia jurusan ada array. Kemudian adapternya kita set jurusan. Nah, setelah kita set adapternya, set jurusan, maka kita masukkan nih, ya, si array adapter ini. Nah, kita delete atau saya matikan aja ya. Oke, kita bikin. Kan tadi di atas kita ada bikin adapter. Si adapter ini, adapter sama dengan new jurusan adapter. Jurusan adapternya itu pakai apa? This. Karena dia pakai konteks CTX. Konteks itu sama dengan juga activity. Tapi dia konteksnya. Konteksnya apa? Kita pakai this. Yang this itu adalah latihan this view. Ya. Oke, kemudian kita ls dot lv ya. lv dot set adapter ya. Adapter. Setelah kita bikin adaptersnya, baru kita tambahkan si data jurusan nih ya. Baru kita bikin
si set jurusan. Fungsi dari set jurusan adalah mengisi si adapter. Kita bikin set jurusan, dia akan nge-refresh si adapter jurusan. Oke. Nah, tinggal yang terakhir adalah bagaimana hasilnya. Nah, kita bikin, kita akan tahu hasil dari si jurusan ini seperti apa. Kita tunggu. Nah, hasilnya seperti ini. Ya kan? Dia ada sistem informasi, ada belajar sistem, teknik informasi, belajar program, komputer, akuntansi, belajar keuangan, dan seterusnya. Kita udah bikin custom si jurusan ini. Ya, custom adapter dari list view. Ya. Kita udah bisa bikinnya seperti ini. Oke, silakan jika ada yang mau bertanya boleh. Pak, Ya. untuk kedepannya itu kan list kayak list ini kan datanya banyak ya mungkin ya. Ya, betul. Ntar kita gunain database-nya tipenya apa Pak? SQLite atau JSON atau gimana? Kalau untuk database ya, itu tergantung. Database-nya itu kita simpan dalam komputer dalam Server. si Android itu atau enggak. Nah, kalau kita simpan dalam Android, ya kita akan menggunakan SQLite. Tapi kalau datanya enggak kita simpan dalam Android, ya kita bisa menggunakan JSON. Nah, nanti kita akan belajar keduanya. Ya, bagaimana kita menggunakan si JSON atau kita menggunakan si